Shalom saudara, Tuhan Yesus dalam amanat agung meminta kita untuk memuridkan dan kita sendiri harus menjadi seorang murid. Namun, banyak orang yang menganggap menjadi seorang murid itu susah dan tidak menyenangkan. Padahal, sesungguhnya hal itu justru sangat berguna bagi kehidupan kita. Dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas jati diri seorang murid. Dalam bahasa aslinya, murid berarti seseorang yang belajar. Dalam Alkitab, memuridkan adalah cara untuk memperluas kerajaan Allah. Inilah yang Tuhan Yesus dan para muridnya lakukan selama pelayanannya di bumi ini. Tentunya, hal ini tidak berarti semua orang percaya harus menjadi guru atau pengkhotbah. Namun, sebagai murid, kita harus menjadi saksi melalui seluruh aspek kehidupan kita. Penelitian yang dilakukan oleh Russell McCann dan Marcia Webb menunjukkan bahwa orang yang rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan cenderung lebih setia kepada Yesus dan kuat menghadapi tantangan. Sesuai dengan firman Tuhan yang berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi, kita harus lebih banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan agar pola pikir dan iman kita lebih kuat dalam menghadapi pergumulan hidup kita. Selain itu, kita juga dihadapkan dengan bahaya pengajaran sesat sebagai pola serangan iblis yang dipakai sejak di Taman Eden hingga akhir zaman. Karena iblis adalah bapa pendusta dan metodenya adalah dengan tipu muslihat. Tipu muslihat harus dilawan dengan pedang roh yaitu firman Tuhan. Namun ada orang-orang Kristen yang tidak terlalu suka dengan pengajaran karena dianggap sebagai sesuatu yang rumit dan membosankan. Akibatnya, ada orang Kristen yang menganggap pengalaman rohani lebih penting daripada pengajaran. Mari kita renungkan ilustrasi ini. Mana yang Anda pilih? Melihat sebuah laut dari tepi pantai atau melalui sebuah peta? Berada di tepi pantai dan melihat laut secara langsung tentu memiliki kesan yang menyenangkan dibandingkan saat melihatnya melalui sebuah kertas. Pengalaman rohani sama seperti melihat laut secara langsung, namun dengan peta kita dapat menyeberangi lautan karena dibuat berdasarkan pengalaman banyak orang. Pengajaran sama seperti peta. Sepertinya membosankan, tetapi pengajaran disusun oleh orang-orang yang sudah mengalami banyak pengalaman rohani, sehingga memiliki perspektif yang lebih luas dibandingkan pengalaman rohani pribadi kita. Jadi, pengalaman rohani dan pengajaran sama pentingnya. Asumsi lainnya adalah menganggap pengajaran sebagai sumber perpecahan gereja. Namun, ketika berhadapan dengan pengajaran yang bertentangan dengan Alkitab, maka perpecahan bukan suatu keburukan. Albert Mohler menggunakan istilah theological triage untuk menentukan tingkat kekritisan sebuah pengajaran. Tingkat pertama, yang paling kritis, yaitu pengajaran dasar yang mempengaruhi keselamatan seseorang. Seperti mengenai Alkitab adalah firman Tuhan, ketritunggalan Allah, ketuhanan Yesus, karya penebusan, keselamatan karena kasih karunia melalui iman hanya kepada Yesus Kristus. Pada tingkatan ini, maka perbedaan pengajaran sekecil apapun tidak dapat ditoleransi, sehingga penolakan dan perpecahan tidak dapat dihindari. Tingkat kedua adalah pengajaran yang tidak mempengaruhi keselamatan namun berpotensi memisahkan gereja. Contohnya, pengajaran mengenai kepastian keselamatan, metode baptisan air, serta baptisan dan karunia Roh Kudus. Mungkin saja kita memiliki doktrin yang berbeda dengan gereja non-Pentakostal, namun kita tidak dapat mengatakan bahwa mereka tidak diselamatkan selama mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tingkat ketiga, pengajaran yang berbeda namun tidak esensial untuk memisahkan gereja, seperti pengajaran mengenai urutan peristiwa Second Coming dan akhir zaman. Tanpa mengenali tiga tingkatan tersebut, maka perbedaan kecil dapat menimbulkan perpecahan. Atau di sisi lain, ada kompromi yang berbahaya terhadap pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang murid yang sejati? Mulailah dengan membaca Alkitab setiap hari, mendengarkan khotbah dan pengajaran yang sehat dari gereja, serta mengikuti kelas-kelas kom di gereja kita. Ingat, seorang murid itu belajar. Tuhan menegur bahkan mengutuk orang yang malas, termasuk yang malas belajar. Marilah kita bertekun dalam pengajaran dan Tuhan berjanji akan mempertajam telinga kita sebagai seorang murid. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Salam. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali berkumpul dalam ibadah. Saya percaya sepanjang minggu ini Tuhan telah memberkati kita. Amin. Boleh salam kiri kanan saudara, katakan selamat menikmati hadirat Tuhan sepanjang hari ini. Haleluya. Kita persiapkan hati kita menyembah, kita memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan kalau kami sudah memasuki di minggu yang kedua, di bulan yang kelima. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Tuhan telah menuntun kami. Kami datang menghampiri tahta-Mu. Kami bersorak, kami memuji Tuhan di tempat ini. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami dan melawat kami. Kau ambil alih dari awal pertengahan sampai selesai. Nama Tuhan ditinggikan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sama-sama katakan. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, menyembah Dia. Katakan, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Amin. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Katakan, saat hati bersyukur dan jiwa hadirat Allah di mana? Dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat. Come on! Haleluya! Tuhan hadir di setiap pujian umatnya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan puji. Bermazmur, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Katakan, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah. Dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian. Mari jemaat Tuhan saja katakan, saat
Kita dipanggil lebih dari pemenang. Oh, haleluya. Mari sama-sama katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada, kita lebih dari pemenang. Katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oh, iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Come on. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus saja. Oh, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Oh, kami lebih dari pemenang. Mari sama-sama katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada, kita lebih dari pemenang. Come on. Haleluya. Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Oh, haleluya, haleluya. Yesus Raja, segala raja. Oh, oh. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Amin. Saudara dan saya, kita lebih dari pemenang. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Oh, mari sama-sama ya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Tunjuk kiri kanan saudara. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Katakan, saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Katakan, jika Allah di pihak kita, siapa dapat? Tidak ada, kita lebih dari pemenang. Oh, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja. Oh, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan, kamu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Coba lihat kiri kanan saudara, sudah menang atau belum? Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita menyembah Tuhan.
Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang melawat kami. Kami mempersiapkan bejana-bejana kami. Dan kami datang di hadirat. Berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dan berseru. Sama-sama. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Ku tegaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersyukur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Mari sama-sama. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam.
kita naikkan pujian ini. Para pria berdoa. Ku datang. Mari para pria berdoa. Kami datang dalam hadirat-Mu ya Allah. Kami tahu Engkau kudus. Engkau kudus. Kami menyembah-Mu. Kuduslah, kuduslah Tuhan. Dengan iman katakan kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, oh kuduslah Tuhan. Surga bumi sekali lagi kudus. Oh la 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 Allah semesta Allah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Mari angkat suaramu kita sembah. Oh haleluya. Kami datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Kami membawa korban syukur kami pagi hari ini di hadapan-Mu. Kami membawa segala syukur kami, sebab Engkau kudus dan kami meninggikan Engkau. Oh, haleluya. Oh, sebab nama-Mu kudus, kemuliaan-Mu tercurah atas kami, tercurah atas umat-Mu. Ini hati kami
Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi. Mari jemaat Tuhan saja angkat kedua tanganmu. Kudus. Yes. Engkau kudus. Engkau yang layak. Oh, ralabara. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembahmu. Ya Ramo, Kau kudus Tuhan, Kau kudus,
Sebab Engkau kudus dan hari di tengah-tengah kami. Oh, mari angkat kedua tanganmu. Oh, rapatakan amasa. Yes, kami menikmati hadirat-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh, kemuliaan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Dipuji, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi
Kirabaya Sandarambo. Mari angkat suaramu. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Allah yang ajaib, Tuhan yang perkasa. Kau Bapa yang Kirabaya Sikarabaya Sandarambo. Mari Abaya Bapa, Engkau yang melawan umat-Mu pagi hari ini. Pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga. Iarabaya Sikarabaya Sandaramo. Inamaya Sikarabaya Sikirabaya Sandaramo. Terima kasih ya Allah, terima kasih Tuhan. Minggu yang kedua, dalam bulan yang kelima, dalam tahun penuntasan amanat agung. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu pagi hari ini. Mengurapi kami semua ya Aba. Supaya kami boleh mengerti apa yang kami dengar. Dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Aba. Urapi kami semua. Pikiran, hati dan telinga kami Tuhan urapi. Supaya kami boleh mengerti apa yang kami dengar. Dan kami menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara, shalom. Kayaknya monitornya kurang ya. Kayaknya nggak jelas monitornya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, boleh ada di sini, senang. Saya baru datang dari Soe, saudara, tadi malam jam 9:10 baru sampai rumah. Dan hari ini boleh melayani di tempat ini. Bapak Ibu, mari kita lihat PowerPoint please. Hari ini saya kasih judul When Jesus Came into the Room. Ketika Yesus masuk ke dalam ruangan pribadimu, ruangan kehidupanmu, ruangan ketakutanmu, ruangan pergumulanmu. Kira-kira apa sih yang Tuhan mau lakukan? Nah Bapak Ibu, kalau seandainya 2000 tahun yang lalu kita ini menjadi murid Yesus saudara, jangan-jangan kita juga dalam keadaan ketakutan. Murid-murid yang melihat bagaimana 3,5 tahun berjalan bersama Yesus, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan saudara ya, orang mati dibangkitkan. Dan mereka sendiri yang melihat bagaimana Yesus disalib, mati, dikuburkan, bahkan kubur kosong. Mereka juga waktu itu dalam keadaan ketakutan. Dikatakan habis itu Yesus menampakkan diri kepada banyak murid. Di dalam kitab Lukas dikatakan Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Bahkan Paulus mencatat di dalam Korintus dikatakan Yesus menampakkan lebih dari 500 orang. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita lihat. Ketika Yesus menampakkan diri di dalam Yohanes pasal 20 ayat 19, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam ketakutan Tuhan hadir. Yesus datang dalam ketakutan setiap saya dan saudara. Yesus tidak menunggu imanmu yang sempurna. Dia nggak tunggu dulu kalau engkau sudah bayar perpuluhan penuh, terus dia datang, saudara menjawab doamu. Dia nggak menunggu dulu kalau doamu sudah 2 jam 1 hari, terus dia jawab doamu. Saya pikir cara kerja Tuhan tidak seperti itu. Yesus tidak menunggu iman yang sempurna. Ia datang ke tempat-tempat yang penuh ketakutan, tempat-tempat yang penuh keraguan-raguan dan kehancuran. Untuk apa saudara? Untuk memulihkan. Bahkan orang yang sudah dipulih ditugaskan dan untuk mengubah setiap murid-murid yang ada. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, bisa nggak saudara bayangkan ketika semua pintu sedang tertutup saudara ya. Kenapa saudara? Karena murid-murid itu sedang ketakutan karena mereka bersembunyi. Rasa takut mereka tidak menghentikan Yesus untuk datang. Hari ini saya tidak tahu bagaimana ketakutan apa yang saudara hadapi. Tapi saya mau bilang begini saudara. Banyak seringkali orang percaya, tapi kita juga hidup di dalam ketakutan. Banyak orang percaya saat ini bahkan yang sudah melayani Tuhan sekalipun di depan umum, tetapi hidupnya secara pribadi dalam ketakutan. Takut akan kegagalan, takut akan penolakan, takut orang tahu masa lalu yang kelam, takut akan masa depan yang mungkin karena pengaruh masa lalu. Bapak Ibu dengar baik-baik. Yesus tidak pernah menunggu di luar ketakutanmu. Ia justru melangkah masuk ke dalam. Ada banyak hal yang seringkali saya dan saudara tutupi saudara. Kita menutup rapat-rapat sisi gelap kita. Kita takut ada yang tahu saudara.
Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan yang saya kasihi. Takut itu saya pikir wajar, saudara ya. Kadang-kadang saya selalu bertanya ya, kenapa orang bisa takut? Orang takut karena ketika kehilangan pekerjaan. Saya banyak keliling banyak tempat, saudara ya. Dari Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat. Terakhir saya ada di Nusa Tenggara Timur di Soe, saudara. Dan kemarin pulang dari Soe ke Kupang, saya satu mobil sama ketua BPD-nya, saudara, yang juga jaksa penuntut negara. Dan saya tanya dia, Bapak, kau coba jawab dengan baik-baik. Indonesia ini sedang baik-baik kah? Dia bilang, tidak baik Bapak. Saya tidak berani membayangkan fakta dengan apa yang ada dengan kenyataan. Kadang-kadang kita seringkali menutupi segala sesuatu kayaknya baik-baik saja. Saya pikir saya ada banyak di grup saudara ya, di grup banyak diskusi punya saudara ya, di Papua, di grup-grup yang lain saudara. Kadang-kadang hati ini hancur saudara ya. Kalau saudara lihat itu pesta babi, itu bagus untuk ditonton saudara ya. Tapi hari-hari ini yang itu nonton gratis saudara ya. Berapa orang boleh nonton gratis, tapi di banyak tempat dibubarkan oleh tentara saudara. Jadi boleh di-download saudara, ada linknya. 10 orang, 20 orang dikasih link untuk nonton nobar bersama saudara. Bapak Ibu, PHK menghantui di mana-mana. Kadang-kadang kita bilang semua baik-baik. Saya ingat satu bagian, orang kedar kelompok ini ambil 1000 titik, orang kedar kelompok itu 1000 titik, gereja kok nggak ada yang ambil. Yesus pun kasih makan 5.000 orang. Saya pikir waktu itu hampir semua orang tergerak untuk ikut ambil bagian saudara. Dan saya ingat betul kita masih ada 2 tempat kosong, ayolah kita daftar. Mana tahu kita dapat juga. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, memang kita proses sampai titik akhir. Banyak orang yang hubungi karena dia sudah lihat titik koordinatnya. Tapi ujungnya dia hanya bilang begini, Bapak mau yang langsung? Kalau yang langsung 600 juta bayar, yang cicil 200 juta. Plus begini-begini. Saudara, ini kenyataan Republik ini. Saya pikir tidak ada yang perlu saya tutupin Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, orang takut kehilangan pekerjaan itu di mana-mana. Kami miris dengan gaji guru karena saya ketua Indonesia Cerdas. Guru-guru di NTT itu bergaji hanya 200.000 saudara. Sementara orang-orang yang baru lulus jadi staf ahli gizi itu 3 juta, 3,5 juta saudara. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, orang juga takut berpisah karena ketika anak-anak mengalami pergumulan. Ya saudara ya, ketika kita punya anak, saudara masalah di tempat kuliah, mereka sudah berumah tangga, mereka kerja pun ada masalah atau rumah tangga, kita juga ikut takut saudara. Ketika didiagnosis dengan penyakit parah, saudara ya, pasti ada rasa cemas dan takut. Ketika orang yang kita kasih meninggal, tiba-tiba diambil paksa dari kita saudara, yang sudah bersekian tahun tinggal bersama, hidup bersama, tiba-tiba kayaknya diambil paksa, tentulah itu melukai dan membuat sebagian orang juga takut. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, tapi kalau orang Chinese saya ingat betul saudara ya, saya suka tanya, kumpulkan data dikit-dikit kecil-kecilan. Saudara, kadang-kadang orang takut mati. Karena dia tidak tahu setelah mati itu kemana, mereka nggak tahu saudara. Dan kalau orang Chinese rata-rata ini maksudnya bukan orang gereja aja saudara, orang takut rugi. Orang takut juga takut sial saudara. Nah Bapak Ibu perhatikan, di dalam setiap ketakutan saya tidak tahu kategori saudara takut yang mana. Mungkin juga takut yang lain juga banyak saudara. Takut kehilangan posisi, takut kehilangan kedudukan. Semua orang bisa berhak punya rasa takut. Tapi dengar baik-baik, ketika Yesus datang, kalimat yang pertama yang dia beri untuk setiap saudara yang takut, peace be with you. Damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, Tuhan datang di dalam setiap ketakutanmu. Pintu apapun yang kau tutup rapat-rapat supaya orang gak bisa tahu. Bahkan kau gak izinkan Tuhan untuk memproses dalam hidupmu. Tuhan juga hadir dengan satu kalimat, damai sejahtera bagi kamu. Yang kedua Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kalau saudara perhatikan, Yesus menyampaikan kedamaian sebelum memberikan teguran. Ini 180% berbeda dengan saya, saudara. Kalau saya marah duluan, baru tahu, oh ternyata saya salah. Itu kalau saya, saudara ya. Makanya sering saya ngomong sama full time saya, jangan kau mulut moncong-moncong kalau kena marah. Ingat baik-baik, di dalam setiap berkatmu itu ada tunjangan kena marah. Nah itu lagi saudara, tunjangan, catat itu Om Jul. Ada tunjangan kena marahnya saudara. Nah Bapak Ibu, beda saudara ketika saya mendengar sesuatu yang gak baik, saya sudah bereaksi duluan. Tapi beda dengan Yesus. Yesus tidak menegur terlebih dahulu, ia memulihkan terlebih dahulu. Kedamaian bukanlah hasil dari pemahaman, tapi itu adalah kehadiran Kristus. Ketika damai sejahtera Allah
turun atas hidupmu, engkau akan mengerti. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Yesus tidak pernah menghukum terlebih dahulu. Satu kali dia dibawa ketangkap perempuan yang berzina. Para ahli Taurat dan orang Farisi ini pengen kali dengar apa yang keluar dari mulut Yesus. Menurut hukum kami, orang yang berzina ini harusnya dihukum rajam. Yesus menulis sesuatu di tanah saudara, dia langsung ngomong, bagi saudara yang nggak pernah melakukan dosa, silakan lempar duluan. Ternyata nggak ada yang berani lempar saudara. Terus dia tanya sama perempuan itu, nggak ada yang menghukum kamu? Nggak ada. Yesus bilang apa? Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat lagi dosa mulai dari sekarang. Seringkali kita lebih gampang untuk menghakimi orang, saudara. Kalau seandainya tiba-tiba ada orang datang di sini, saudara, masuk bajunya mungkin setengah terangkat dan pusarnya ada anting-anting, saudara. Pasti kita sudah mulai, saudara, mungkin agak gelisah-gelisah, saudara. Mungkin ibu Imelda langsung, matamu lurus ya sayang. Jangan kau lihat kiri, lihat kanan. Kita langsung menghakimi mungkin saudara ya. Ini aduh perempuan nakal masuk gereja nih. Lihat nih, waduh pakai anting-anting lagi. Di pusarnya ada tato lagi. Waduh tatonya itu dari pusar sedikit mungkin akarnya sampai kemana-mana itu. Saudara kita sudah terus jadi hakim aja saudara. Bagaimana kita bisa itu saudara? Kalau saudara soal nampak pusar aja saudara jadi hakim. Di India itu tua muda pusarnya kemana-mana ibadah saudara. Karena memang bajunya begitu saudara. Kalau saudara pergi ke pegunungan, saudara, yang tempat lebih dalam lagi, saudara akan melihat lagi orang ibadah juga macam-macam, saudara ya. Mam ngomong nggak pakai bra, karena memang aslinya begitu, saudara. Saya ingat teman saya, saudara, ketika dia bilang awal-awal pelayanannya 20 tahun yang lalu di gunung, saudara, Pegunungan Tengah. Dan itu jemaat bertumbuh semua, tapi mam ngomong, saudara, jemaatnya semua ya pakaian tradisional, saudara. Artinya nggak pakai apa-apa juga, cuma pakai koteka saja, saudara. Dan itu mereka ibadah dengan semangat, saudara. Tepuk tangan, lompat kiri, lompat kanan. Habis itu dia datang ke depan. Dia ngomong, Pak Pendeta, saya dengar Pak Pendeta mau pergi Jakarta. Pergi Jakarta, di ibu kota. Iya, saya mau kasih perpuluhan Pak Pendeta. Gembalanya bilang, aku waktu itu bingung betul Pak. Mau dia kasih perpuluhan, kulihat-lihat dia nggak bawa dompet, nggak bawa tas. Atau dia buka itu koteka, saudara. Dia ambil uang dari dalam, dia kasih, saudara. Nah, saudara bisa bayangkan. Nah, kalau Pak Jul sekarang ke sana pakai paralon, dia sudah modern, saudara. Nah saudara ini kasih Tuhan, saudara, kita nggak bisa jadi hakim. Karena kita seringkali cuma ada dalam kata, dalam tempurung melihat apa adanya, kita langsung kasih kesimpulan. Bapak Ibu, Yesus sedang mengajar, saudara, dia tidak menegur duluan, tapi dia memulihkan duluan. Dan ketika satu kali dia melihat Zakeus, saudara, wow, yang ada di pohon, saudara, tukang pajak, saudara ya. Kalau saya lihat tukang pajak, orang pajak, saya selalu ingatkan, ingat kau bebek, jangan kau makan uang-uang haram, jangan kau bikin takut orang, jangan kau tekan kiri kanan. Karena zaman saya ada beberapa orang pajak dan kepala pajak juga wakil kepala pajak, saudara. Jangan kau pungut-pungut yang bukan hakmu itu. Saya belum ngomong, sudah saya hakimin dulu dia, saudara. Nah, tetapi Yesus ketika dia melihat Zakeus apa? Zakeus segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Dia nggak bilang kau orang pajak kan, kau manjat-manjat pohon kau ya, awas kau ya, jangan kau makan uang haram. Nggak kayak gitu dia saudara. Aku mau numpang di rumahmu. Dan ketika dia datang numpang, dia makan, orang lain yang menghakimi, wah dia kumpulan dengan orang berdosa. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, lihat pendekatan yang Tuhan lakukan justru apa saudara? Justru mengubah hidup Zakeus. Saya ingat berapa waktu yang lalu, saya di kantor pusat saudara Sinode, saya mau ke airport, pagi itu dijemput sama drivernya dan kebetulan dia orang awak saudara. Saya telepon dia, di mana kau dah? Dia bilang, oh aku di depan bapak di lobi, kau masuk siko. Ada berani aku bapak, segar aku. Aku ngomong sama kau masuk siko. Saudara, dan dia datang, duduk depan saya, kau ambil makan apa be kau ambil. Dia ambil terus saya tanya dia. Dah, aku nak nanya sama kau, ngapo kau bisa ambil makanan tak dilarang orang? Karena bapak punya kamar di sini. Karena aku punya kamar di sini, aku ajak kau masuk, dan kau boleh makan apa be kan? Iya bapak. Aku nak nanya sama kau, bagaimana kalau yang punya surga datang sama kau dan dia ajak kau masuk ke surga, mau tak kau? Ikutlah karena dia punya surga. Nangka bapak, ibu, pesan itu saya sampaikan saudara. Dengan lembut langsung saya bilang, kita kau orang awak tak bisa masuk surga. Rambut di belah 7, sirotol mustaqim, macam mana mau lewat?
Macam mana kau mau lewat? Contohnya saudara. Tapi kami kok, aku perlu ngomong sama kau dah, karena kami kok orang Nasrani percaya Yesus, kami kok ada jalan tol. Itu siang-siang mau selamek siang, selamek pagi, selamek malam, selamek menikah, selamek makan, semua kita mau selamek. Tapi aku nak kasih tahu kau dah, kami kok punya juru selamek. Nah, beda kan saudara? Pesannya tetap masuk. Kenapa saudara? Karena tidak kasih jarak dulu. Kalau kita belum apa-apa sudah membatasi saudara, kita akan susah untuk bicara soal kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saudara tahu apa yang saya lakukan itu? Pulang ke Batam saudara, saya ngomong sama istri saya, kita makan makanan Padang. Saya nggak ada tempat saudara, jadi waktu makan Padang di dekat itu saudara, dekat Orchid itu, terus saya bilang, dah boleh kongsi mejanya, boleh. Terus saya ngomong sama istri saya, Mami, hai Sela ya, kita numpang di meja orang, nang kai heng be, kita bayarin dia. Oh boleh. Saya sudah makan 2 kikil, 2 paha ayam, 2 ada rendang saudara. Udah lama nggak makan Padang kan saudara. Tiba-tiba waktu saya panggil tukang hitung, orang itu, kami tidak berani hitung Pak. Di meja Bapak itu, Bapak tuh sudah bilang dia yang bayar. Makasih lah dah. Bapak kerjanya, aku polisi. Wah jarang-jarang saya makan uang polisi di saudara. Biasa dia yang makan uang kita dikit-dikit saudara. Ini cuma contoh saja saudara. Jadi apa yang ditabur tetap apa yang dituai, karena saya percaya Tuhan itu tidak pernah berutang saudara. Amin. Jadi jangan saudara pasang standar untuk terlebih dahulu menghakimi, karena kita nggak pernah tahu saudara. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yesus juga melakukan hal yang sama. Ketika dia melihat murid-muridnya meninggalkan dia saudara, lari kembali menjadi fungsinya jadi nelayan lagi saudara, nangkap ikan lagi, dia nggak menghakimi mereka. Kamu kan sudah lihat aku 3,5 bulan, 3,5 tahun Petrus, kau sudah lihat orang mati, bangkit, kamu ya kan sudah lihat aku, kenapa kau masih tinggalkan aku lagi? Enggak saudara. Waktu dia datangi mereka yang sedang jadi nelayan itu, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Saudara, mereka pun gak berani menjawab, saudara. Marilah, sarapanlah, tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Saudara dengar. Sekalipun dia dikhianati, saudara, orang-orang yang pernah melihat mujizat, tinggal bersama, makan bersama, tapi Yesus gak pernah kecewa, saudara. Dia gak pernah menegur duluan, tapi dia justru menyapa dulu. Kayaknya segala sesuatu diselesaikan di meja makan, saudara. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, habis itu apa, saudara? Saudara perhatikan. Bapak Ibu, sebelum dia mengutus murid-muridnya menjadi misionaris, saudara, dia memberi dia damai sejahtera. Dia pulihkan terlebih dahulu. Yang ketiga, ketika Yesus menampakkan diri saudara, dia juga menampakkan luka-lukanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika dia menampakkan diri, kan ada muridnya Thomas gak percaya saudara. Aku gak percaya kalau aku belum rogoh, belum jariku belum masukin, tanganku belum pegang bekas lukanya, aku gak percaya. Yesus bilang apa saudara? Kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucuklah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Bapak Ibu dengar baik-baik. Kebangkitan tidak menghapus bekas luka. Luka-luka itu menjadi bukti dan kesaksian. Bapak Ibu, kalau hari ini engkau sedang dipulihkan, engkau sudah dipulihkan. Atau mungkin engkau sedang mengalami proses, engkau sedang luka. Luka dengan masa lalumu, luka dengan pengkhianatan, luka dengan kerugian, luka apa saja. Dengar baik-baik. Tuhan akan pulihkan lukamu, tapi bekas lukamu itu akan tetap tinggal. Supaya lukamu itu boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Amin. Bapak Ibu, saya jadi gembala ini sudah lama sudah. Saya full time tahun 97. Pak Erwin lebih lama lagi full time-nya. Nah saudara ini kasih Tuhan, tapi kan ada banyak proses saudara, tapi setiap proses yang melukai hati membuat saya mengambil keputusan saya tidak boleh melakukan hal yang sama. Harus saya tebus, bukan saya balas dendam. Dulu bos saya bikin saya kayak gini, saya juga harus tekan ke bawah supaya mereka tahu no. Saya harus kebalikannya saudara. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, makanya kebangkitan itu tidak menghapuskan bekas luka. Tapi luka itu akan menjadi modal buat saya dan saudara untuk bersaksi. Supaya kita bisa nasihatin orang, kita supaya bisa ngomong orang. Amin. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Ini anak saya Kaleb saudara ya. Yang kedua yang kemarin menikah. Saya banyak yang tidak terundang. Makanya hari kedua, hari ketiga saya dan istri sibuk minta maaf saudara.
Kadang-kadang ada banyak yang kami nggak tahu, lupa, nggak ingat, saudara. Tetapi Bapak Ibu tahukah saudara, hidupnya juga penuh dengan proses. Saya ingat ketika dia mau lahir, saudara, Juni 2000. Saudara ya, tapi sebelum itu istri saya sudah panggil saya. Ini kami sudah tinggal di Batam, saudara ya. Di apa tempatnya saya kok lupa ya. Bapak Ibu, jadi kami sudah pindah-pindah banyak tempat. Pertama ada di Penuin, di Kampung Utama, singkat cerita di depan Orchid itu, perumahan itu. Habis itu baru kami pindah ke Sukajadi yang terakhir, saudara ya. Dan ini semua numpang-numpang, saudara. Di Sukajadi pun pertama saya numpang sampai 8 tahun, saudara ya. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, ketika Kaleb ini mau lahir, istri saya itu panggil saya, saudara. Dia cuma ngomong begini, "Papi, sebentar lagi anakmu lahir. Kamu janji dulu." Ini saya ulangi lagi, saudara ya. Janji dulu bahwa anak ini kalau lahir tidak boleh jadi pendeta. Waduh, saudara, orang dokter anaknya pengen jadi dokter, pengacara anaknya pengacara, pendeta pun kadang-kadang pengen anaknya jadi pendeta. Tapi istri saya, "Kau janji dulu. Anak pertama nggak boleh, anak kedua nggak boleh juga. Kau janji dulu." Saya bilang, "Oke, saya akan janji, tapi kau jawab dulu kenapa?" "Pokoknya kau janji dulu." "Oke, pokoknya kau janji." "Oke, saya janji. Anak kedua tidak akan jadi pendeta." "Sekarang kau jelaskan kenapa." "Karena aku sudah nggak bisa kencing." Apalah kaitannya nggak bisa kencing dengan jadi pendeta? Kadang-kadang wanita ini penuh misteri, saudara ya. Sudah menikah sekian puluh tahun, dia bilang begini, "Papi, kau sayang aku enggak?" "Kenapa pertanyaan itu selalu kau tanya sayang apa enggak? Kau enggak usah tanya pun tetap aku sayang. Tapi aku pengen dengar dari mulutmu kau sayang aku." "Sayang." "Nah, kalau kau sayang tolong matikan lampu." Apa kaitannya? Mau matikan lampu kan kau ngomong aja matikan lampu, ku matikan. Enggak perlu kau tanya sayang apa enggak, saudara. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan sama juga ini. Pokoknya aku sudah nggak bisa kencing, anakmu nggak boleh jadi pendeta. Apa kaitannya nggak bisa kencing dengan jadi pendeta? Karena pendeta satu di rumah ini aja air mataku sampai habis, air kencingku pun sudah naik ke atas jadi air mata. Apalagi 2. Oh kayak gitu saudara. Singkat cerita dia mau lahir saudara. Saya ingat kemarin kami nostalgia sama Theo. Waktu itu jemaat yang kawan saya yang punya mobil itu si Theo saudara ya. Dari waktu saya baru pindah ke Batam ini. Terus saya bilang, "Ingat ya berapa minggu ini kau gak boleh kemana-mana karena kau yang punya mobil. Kau tolong antar Cinana nanti ke rumah sakit." "Ya siap." Dan singkat cerita saudara, hari H tiba lagi bergumul-gumul Juni 2000 saudara. Si Theo antar, terus saya bilang antar saya ke ATM. Saya mau tarik uang di BCA. Saya tarik uang saya tinggal 15.000 saudara. Jadi saya tarik 10.000. 10.000 beli roti hanya untuk Joshua di rumah. Habis itu saya tunggu dia. Dia lahir saudara. Hari pertama, hari kedua. Hari kedua saya sudah tanya istri saya, "Mami, sudah ada tanda herannya?" "Belum." Artinya belum, berarti belum bisa keluar rumah sakit saudara. Hari kedua, hari ketiga, belum, hari keempat dia baru bilang, "Sudah ada tapi separuh." Ya udahlah kita doa lagi. Kita nggak berani ngomong sama orang kalau kita nggak punya duit saudara. Dan saya ingat hari ke-6 apa hari ke-7 keluar dari rumah sakit, orang baru bilang, "Hebat kali Pak Irwan tuh ya, banyak kali uangnya. Istrinya sampai sehat betul-betul baru dia keluarkan dari rumah sakit." Saya pikir orang itu salah saudara. Dia pikir saya terlalu sayang sama istri saya, padahal saya nggak punya uang untuk keluarkan itu saudara. Nah Bapak Ibu, berjalannya waktu saudara, saya ingat dia bertumbuh dalam kasih karunia. Dan terakhir saya cuma ngomong sama dia, "Kau ingat ya, Papi ada uang 10.000 yang Papi sudah tabung, ini cukup modal untuk kau ke Amerika, tapi hanya 2 semester. Habis itu kau harus kerja keras untuk supaya kau bisa lulus." "Siap." "Siap." Dia main siap-siap aja saudara. Terus satu kali kami di meja makan, abangnya cuma ngomong begini, "Mami, kau ingat ya Mami, adik kita ini dari SMP, tamat SMP, sudah SMA pun sudah di Kuala Lumpur. Kalau sampai nanti dia ke Amerika, kurasa adik kita ini akan hilang, nggak akan pulang lagi. Apalagi jaraknya jauh begitu." Tiba-tiba istri saya langsung bilang, "Kalau gitu nggak boleh ya." Langsung dia peluk. Kau harus dekat-dekat Mami. Kau di Singapura aja atau apa. Pokoknya kau tamat, kau ke Singapura aja, nggak boleh kemana-mana." Nah singkat cerita saudara, ketika dia kelas 2 SMA, satu kali saya sedang ada di Bandung, saudara. Janjian Selasa akan ketemu, Senin sama-sama ketemu di Jakarta. Selasa pagi kami akan berangkat ke Kupang, saudara. Terus ke Soe, ke Atabua, terus ke Timor Leste. Di Kupang ada KKR dengan gembala pembina sebelumnya, saudara, ada 3 hari. Nah saudara, usus buntunya tiba-tiba dia ditelepon, Pak Winson telepon, "Kok Kaleb gak bisa bangun ini dari tempat tidur, aku harus antar dia ke rumah sakit. Badannya sudah kaku sekali, kayaknya kalian harus ke sini segera." Waduh, saya pikir gawat nih. Saya sedang di Bandung. Akhirnya singkat cerita istri saya malam-malam nyebrang saudara ke Singapura, naik taksi ke Johor, dari Johor tengah malam berangkat Jumat malam, Sabtu pagi dia sudah ada di
Kuala Lumpur di rumah sakit. Dan dia teks saya satu kalimat aja. Anakmu kritis. Saya pikir lewat nih orang. Saya sudah feeling gak enak saudara. Karena saya tahu dia sakit perut waktu itu lagi hari raya Imlek. Kami bilang karena kau stres, kau mau ujian, kau emahmu naik. Itu aja penghiburan kami. Ternyata usus buntunya pecah. Hari itu hari Sabtu berarti usus buntunya pecah sudah 8 hari atau 9 hari saudara. Dan dia sudah keracunan saudara, ngomong sudah pelan sekali. Waduh semua panik saudara. Saya sebenarnya juga sedikit panik tapi saya menguatkan diri, taruhan iman saya sama Tuhan. Kalau sampai anak saya mati sekalipun saya tahu Tuhan pasti lebih sayang. Saya pasti hancur hati, saya sedih, saya jemput mayatnya, saya taruh di gereja, saya kubur. Saya akan bergerak lagi. Tapi kalau boleh Tuhan kau perpanjanglah umur anak ini. Nah saudara ini kasih Tuhan. Dengan proses panjang Senin saya masih telepon dia dengan suara pelan. Saya bilang kamu pasti panjang umur karena papi udah ngomong sama Tuhan. Tapi kau ingat baik-baik ya kau pasti sembuh. Saudara itu hari Senin. Tapi hari Sabtu itu saya bergumul. Tuhan ingatkan itu. Bukankah dulu kau sudah berjanji bahwa anakmu ini gak bisa melayani Tuhan. Untuk apa aku perpanjang umurnya. Kira-kira gitu. Tuhan aku dengar baik-baik Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai dia pakailah. Tapi perpanjang umur dia dulu. Ya, kasihan dia masih 16 tahun terlalu pendek umurnya ini. Masanya masih panjang. Kalau Tuhan bisa pakai dia, pakailah Tuhan. Jangan Tuhan tahan-tahan, jangan Tuhan ambil. Kalau boleh, tapi kalau Tuhan mau ambil pun saya nggak salahkan Tuhan. Kira-kira gitu. Tapi kan saya gelisah terus saudara. Waktu saya ingat saudara ya. Jadi minggu pagi itu saya melayani di gereja. Di gereja itu Bapak Ibu ada 2 kali ibadah. 2 kali ibadah pagi, 1 kali ibadah sore. Nah yang pagi 2 ini nemani saya makan siang. Terus saya tanya, Pak ini anak ya? Oh iya Pak, anak saya tinggal 1 loh. Kok tinggal 1? Iya, yang pertama cecenya meninggal Pak umur 16. Saya langsung tidak berani tanya saudara. Saya langsung diam. Setan langsung ngomong, sebentar lagi anak kamu menyusul. Waduh. Malam kayak gitu juga saudara. Ketika koordinatornya ajak makan dia bilang, saya bilang ini cucu Pak. Oh bukan Pak, ini anak. Karena tua, beda sekali saudara. Bapaknya tua sekali, anaknya masih muda. Bukan Pak, ini anak bonus. Kalau ini selisih sama cecenya 12 sekian tahun. Sebenarnya ada cecenya Pak. Oh cecenya kemana? Cecenya meninggal ketika umur 19. Langsung saya nggak berani tanya lagi penyebabnya apa saudara. Karena tuduhan itu sudah datang. Sebentar lagi juga anak kau. Oh kurang aja setan mak lampir kuntilanak ini. Nakut-nakuti saya tolak terus saudara ya. Nah singkat cerita saudara. Senin pagi dalam perjalanan ke Jakarta saya masih ngajar. Jam 1, jam 2 saya ditelepon sama Winson. Kok Cenana lagi tanda tangan. Tidak ada pilihan lagi. Tetap harus operasi, itu sudah jalan terburuk. Karena sudah keracunan. Prosesnya ususnya harus dibawa keluar, dibersihkan, kira-kira kayak gitu saya nggak ngerti saudara ya. Saya ingat betul saudara, dokter Dio tuh telepon saya sampai saya marahin dia. Dok, jangan kau telepon Ibu Nana lagi ya. Kau jangan sibuk urusin istri orang, urus istrimu sendiri dan jangan kau ganggu-ganggu dia lagi mulai hari ini. Saya marahin dia saudara. Kami sedang adu iman, abang saya juga telepon, kau nih pendeta apalah, anak kau mau mati masih sibuk, kau pelayani kok kayaknya nggak ada otak pendeta ini. Marah jadi saya saudara. Dan urus anak lu sendiri, jangan urus anak gue ya, lu diam aja dah. Wah, terus istrinya bilang, aku udah bilang sama kokomu, jangan kau campur-campur, nanti kau kena marah betul dia saudara. Nah saudara, singkat cerita, akhirnya harus dioperasi saudara. Habis operasi saya tetap berangkat, saya nggak balik ke Kuala Lumpur. Saudara tahu hari pertama dia nggak bangun, istri saya telepon anakmu nggak bangun. Saya bilang mungkin habis KKR dia bangun. Hari kedua nggak bangun juga. Oh nanti dia bangun habis KKR hari kedua. Hari ketiga juga nggak bangun saudara. Saya sudah harus pindah kota. Saya sendiri jalan naik mobil dengan tim. Istri saya, anakmu nggak bangun loh. Saya juga nggak bisa mau ngomong apa saudara karena dia lagi koma. Nah saya lagi ingat saudara bawa mobil itu jalan saudara ya. Dari Kupang itu menuju Soe 2 kali tabrakan. 1 kali tabrakan dengan orang yang sedang bawa anak kecil, anak SMP ini lagi nyebrang jalan nggak lihat, tabrak kami. Masuk di kolong mobil. Wah orang kerumun nih gebuk-gebuk. Jadi saya bilang, Om Carlos rem, tarik dulu. Saya sudah nggak berani bergerak, saudara udah pucat semua kami di dalam 4 orang, saudara. Jadi sopirnya tarik itu, saudara. Saya nggak turun, ditarik. Nggak apa-apa, ditarik. Nggak apa-apa. Gendong anak kecil. Langsung anak ini lari, saudara. Jadi orang kejar anak ini. Jadi mobil dia lupa saudara sama kami. Saya bilang, Om Carlos jalan pelan-pelan. Anaknya nggak apa-apa. Nggak apa-apa bapak. Dia sambil gemetar. Kalau gitu kau jalan pelan-pelan. Orang sudah tidak lihat, kau jalan cepat. Dia jalannya. Saudara, jalan setengah jam tiba-tiba digebukin orang pakai kayu. Buang lagi. Waduh, kayaknya orangnya kejar kita. Rem. Duh, jangan sampai digebukin, hancur kita semua ini. Rem pinggir jalan. Saya turun, yang ini saya turun. Ada apa bang? Papa itu nyetir nggak lihat tuh motor saya ditabrak. Ternyata tabrak yang kedua, saudara. Orang barang saking dia grogi, dia puluhan tahun jalan tapi hari itu imannya rontok juga saudara. Wah jatuh, oh Pak minta maaf. Ada apa-apa? Enggak, udah kalau itu kita harus ke gereja kita segera. Saudara ternyata 5 menit, dari 7 menit dari situ ada gereja cabang kita waktu itu saudara. Kita berhenti, kita doa, saya sudah teks kemana-mana. Tiba-tiba istri saya telepon, anakmu sudah bangun.
Nangkap saudara. Jadi peperangan tingkat tingginya, model levelnya, model kayak begitu saudara. Yang membuat iman kita diadu, membuat copot. Dan singkat cerita saudara, saya sudah keliling ketemu dia, ngomong saudara ya. Nah waktu dia kembali ke sekolah sekitar 10 hari kemudian, perutnya itu bengkak kayak gitu saudara, yang bekas jahitan itu. Istri saya tanya, perut anakmu ini bengkak? Saya bilang, enggak lah, dia suka makan karena dia hobi makan, makanya bengkak. Enggak biasa, ini keras ini katanya. Ternyata betul saudara, infeksi. Jadi dia lagi sekolah, SMA, tiba-tiba lagi duduk, pup, meletus saudara. Darah keluar kemana-mana, saudara bisa bayangkan. Ternyata infeksi. Saudara, tapi sebelum ini ada kesaksian yang antik adalah ketika dia sudah mulai sehat saudara di rumah sakit itu. Istri saya tanya gini, macam mana kita keluarkan Kaleb ini? Masalahnya kami nggak punya uang saudara. Kurang berapa? 11.000 ringgit. Dari 20 sekian 11.000 ringgit. Kalau gitu coba kau datang sama dokter itu. Kau ngomong aja, aku mau bawa keluar anakku. Nanti kalau nggak dikasih baru kita pikir 2 kali. Iyalah aku kan ngomong, kalaupun dia lama di sini kami pun tetap nggak bisa bayar. Sekarang pun kami nggak bisa bayar. Boleh nggak kami bawa keluar? Iya, aku doain dia saudara. Saya doakan ngadap saudara. Pak dokter, saya kan nggak punya uang, tapi saya pengen bawa anak saya keluar. Kalau lama pun kami nggak bisa bayar. Oh ya kalau gitu ibu bawa aja. Nanti kalau sudah ada baru bayar. Kami perlu tinggalkan paspor. Nggak usah, bawa pergi aja, bawa pergi. Nanti kalau sudah ada uang baru bayar. So bisa bayangin nggak? Ini rumah sakit umum yang kita nggak kenal siapa-siapa. Dokternya juga kita nggak kenal, saudara. Dan dia pun masih bisa percaya kami. Udah kalau gitu, ini saya pikir pertama kali dalam sejarah tanpa jaminan, tanpa apa-apa, saudara. Hari keempat sudah keluar rumah sakit, baru bendahara dari Filipina titip orang, Pak ada titipan 20.000 ringgit untuk ibu diantar ke rumah misi. Nah saudara dengar, itu mujizat kesaksian yang dialami. Dan singkat cerita dia infeksi lagi saudara, meletus. Saudara, saya lagi di India. Istri bilang, itu anakmu infeksi, menurut dokter harus dioperasi ulang. Aduh saya bilang, operasi ulang. Kalau gitu bawa pulang ke Batam saja. Bawa pulang ke Batam, saja ditutup rapat-rapat, bawa pulang Batam. Kita bawa periksa ke Singapura aja nanti. Nanti nggak berani lagi kan kalau harus operasi ulang, kalau kata dokter Malaysia ini. Di situ gimana? Nah saudara, saya lagi di India. Saya ketemu teman saya tanya, aku kok nggak lihat istrimu Ronald? Inilah stupid dokter ini katanya. Dia operasi, barangnya ketinggalan di paru-paru istri saya. Dan akhirnya istri saya infeksi, mati. Waduh, kau nggak tuntut dokter itu? Sudahlah, mau tuntut gimana lagi, istri saya juga nggak akan bisa hidup lagi. Dia bilang gitu. Tak berapa lama saudara tahu, setan sudah ngomong sebentar lagi anak kau juga, karena anak kau ini lagi infeksi. Saudara betul-betul peperangan tingkat tinggi, saya tengking, saya patahkan roh maut. Saudara, bawa ke Singapura, dokter yang sama juga, lagi ngantri-ngantri saudara. Kita juga nggak tahu ongkosnya berapa ini. Lagi ngantri, tiba-tiba seorang ibu datang ini. Ibu, kayaknya tadi pagi saya bangun pagi ini kayaknya untuk ibu lah ya. Dia langsung tinggalkan amplop dan kami nggak pernah kenal itu saudara. Dan terakhir memang jadi kawan dekat saudara. Itulah adiknya Pak Rubin Adi waktu itu saudara. Kami nggak kenal dia. Nana lagi antri, tiba-tiba periksa segala macam. Nah biayanya samalah dengan di amplop itu saudara. Tinggal tambah $50 lagi. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan 1.000 lebih waktu itu. Saya cuma mau bilang begini saudara. Bapak Ibu setiap pengalaman masa lalu, setiap luka masa lalu, setiap peristiwa masa lalu itu adalah tanda bagi saudara untuk saudara beri kesaksian untuk ke depan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kita lanjut. Saudara, perhatikan, Yesus tidak pernah saudara menghadapi keraguan secara pribadi. Dia nggak pernah menantang orang yang gimana ya, orang yang meragukan dia. Dia selalu saudara yang dikasih Tuhan, selalu ada solusi bagi dia. Dia tidak anti. Bapak Ibu dengar baik-baik, Tuhan bukanlah Tuhan yang apa ya, yang kalau saya bilang kalau saudara bilang bukan, kalau orang ragu terus dia nggak menjawab doa atau dia enggak, saudara. Yesus adalah tidak menolak keraguan Thomas, justru ia menanggapinya. Kadang-kadang kan kita meragukan dia. Waktu saya sakit mau mati, saudara, sudah 2 bulan nggak bisa tidur, mata lihat ke atas. Kadang-kadang saya tanya Tuhan, apa Tuhan sekarang nggak jawab doa lagi ya? Nggak ada tanda-tandanya sedikit pun Tuhan mau kasih clue. Apakah Bapak Ibu tahukah saudara, keraguan bukanlah berarti kita nggak beriman. Saudara, Daud mengangkat tangan, Tuhan, apakah engkau sudah nggak menjawab doa? Bapak Ibu ini kasih Tuhan, ketidakpedulianlah yang merupakan orang tak beriman. Kalau saudara di tempat ini, ya kayak di depan itu mobil kan banyak itu saudara ya. Sampai orang mau parkir pun nggak bisa. Orang berdagang dia nggak pikirkan orang, itu nggak peduli, itu tak beriman, saudara. Nah itu saya perlu kasih tahu saudara. Kadang-kadang tanah orang juga kita masuk, kita nggak peduli.
Sampah kita buang ke kiri, buang ke kanan, saudara. Itu juga tandanya saudara tidak beriman, tidak peduli. Orang lain punya tanah kah, orang lain punya rumah kah, merugikan orang lain kah. Saudara, kalau saudara beriman, saudara pasti peduli. Waduh, ini hari Minggu ya, orang perlu parkir ya. Ini jalan bukan tanah kita ya, orang lain perlu ya. Saudara, kalau saudara merugikan orang, bagaimana saudara mau diberkati? Maaf, saya sering kali ngomong saudara ya. Maaf, nih ada Pak anggota dewan, saya selalu bilang ini saudara yang biasa merampok, mencuri, berbohong, dan terus mau minta dia hormati. Ya, anggota dewan saya bilang. Bukan Pak ini ya, ini orang lain. Ini saya selalu ngomong begitu saudara. Ya kalau terasa pun, ya jangan lagi berarti saudara. Saya dimanapun jemaat saya, kepala pajak pun saya ngomong, jangan. Saya khotbah di Kejaksaan Tinggi kemarin Senin lalu saudara. Di Kepulauan Riau disiarkan seluruh pengadilan negeri. Ini kan lembaga yang paling ditakuti orang. Kalau dia sudah telepon, orang lain semua harus nurut apa yang dia mau, saudara. Ini kan saya perlu kasih tahu, saudara. Suara kenabian tetap harus disampaikan, saudara. Jangan sampai sisi lain, saudara, seperti malaikat, tapi sisi lain, saudara merugikan, ketidakpedulian itu merupakan orang yang tak beriman. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, biarlah kita semua mengerti, saudara, bahwa kita ini tahu betul bahwa Yesus itu, saudara yang dikasih Tuhan, tidak ragu terhadap orang yang ragu sama dia. Ya, Yesus menghadapi keraguan itu secara pribadi, seperti contoh Thomas tadi. Yang berikut, saudara. Yang kelima, saudara. Yesus justru mengutus orang-orang yang sama. Orang-orang yang punya masalah, orang-orang yang punya pergumulan, orang yang takut, orang yang luka, saudara, orang yang tertutup, yang penuh kelemahan. Orang yang sama itu, saudara, dipakai Tuhan lagi. Tuhan gak pernah buang itu. Nah, kita bersyukur, saudara, kalau saudara lihat tim misi itu, hampir semua orang yang terbuang, saudara. Yang mungkin orang sudah gak mau pakai, tapi puji Tuhan, saudara, Tuhan tetap pakai mereka dengan heran dan luar biasa. Saya kasih contoh. Thomas, yang pertama meragukan Tuhan, aku gak percaya. Kalau aku belum rogo, itu pelecehan tingkat tinggi, saudara. Tapi toh dia dipakai Tuhan, saudara. Dia diutus sampai ke India tahun 52 di Kerala, India Selatan. Dan dia menyeberang, saudara, di semenanjung India sampai ke Madras. Dan akhirnya dia mati ditombak, saudara. Dia menjadi rasul yang berani bayar harga. Yang pertama ragu-ragu, terus ketika dia percaya, ya Tuhan aku percaya. Waktu dia bilang dia percaya, dia berani bayar harga. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, bagaimana dengan Petrus? Si batu karang yang kokoh itu, satu kali Tuhan tanya sama dia, Petrus, menurut kamu aku ini siapa? Sudah tanya yang lain, kamu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Waduh, Yesus pun menjawab, Petrus, kamu adalah batu karang yang kokoh. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku, alam maut, setan, mak lampir, kuntilanak, sibolis, apalagi saudara. Gak bisa merebut engkau. Wah. Saudara, aku rasa kepala Petrus waktu itu besar kali, kalau dia pakai helm pun tidak muat itu, saudara. Ada sudah dipuji gitu, saudara. Dia adalah orang yang kayaknya berani mati, saudara. Ketika Yesus mau cuci kakinya, saudara, dia larang Yesus cuci kaki. Ketika Yesus kasih pengertian langsung dia bilang, kalau gitu mandikan aku sekalian. Itu Petrus, saudara. Dan waktu Yesus bilang, saudara, malam ini akan ada beberapa orang yang imannya akan tergoncang. Karena Yesus akan bercerita bahwa dia akan ditangkap. Petrus bilang apa? Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Saudara, tanpa dia sadari, saudara, Petrus yang, sekalipun aku tidak. Ketika ayam berkokok 2 kali, batu karang itu hancur berkeping-keping. Dia menyadari bahwa ternyata aku adalah pengkhianat. Jangan sampai saya dan saudara di sini, dengan setia melakukan banyak perkara, saudara. Dan ketika ayam berkokok, saudara baru tak menyadari. Memang aku ada yang aku nggak jujur dalam hidup ini. Istriku kukhianati, bosku kukhianati, harga ini ku markup. Ini aku nggak lakukan, ini aku bikin laporan fiktif. Saudara, berapa banyak kita yang kayaknya batu karang, tapi kita tahu bahwa sebenarnya kita lemah. Ketika ayam itu berkokok, hati kita sudah hancur berkeping-keping. Tapi Tuhan tetap pakai dia. Waktu Tuhan pakai dia, 3.000 orang bertobat, saudara. Penuh Roh Kudus, Tuhan pakai dia dengan heran dan luar biasa. Dan Bapak Ibu ini kasih Tuhan, ketika dia mati pun,
dia disalib terbalik. Karena dia mungkin merasa dia nggak layak disamakan dengan Yesus, saudara. Dan dia disalib terbalik. Mantan pengkhianat itu dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa. Bapak Ibu, saya juga percaya di tempat ini Tuhan mau pakai kita semua. Hari-hari ini pesan Tuhan, kita semua harus menuntaskan amanat agung. Tidak ada di antara kita adalah orang yang sempurna. Selalu ada celah, selalu tiap hari kita minta maaf, kita minta ampun. Karena terlalu banyak kesalahan yang saya dan saudara buat tiap hari. Kadang-kadang kita, aduh Tuhan jatuh lagi, aduh Tuhan jatuh lagi. Ampuni aku Tuhan, mengkhianat lagi aku Tuhan, ampun aku Tuhan. Tapi Tuhan tetap datang dan dia mau pulihkan saudara. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebagai penutup saya mau bersaksi saudara. Ini saya kasih putar videonya sebentar ya, ada suaranya ini. Boleh ada suaranya itu. Saudara, ini waktu pembukaan ICEJ itu kan hari Senin. Senin itu saya jam 2-an itu saya ngopi saudara sama Pak Winson, jam 2 jam 3 sebelum acara. Saudara ya, sama Pak Winson, sama Jola ada juga? Enggak ya. Sama Ronald, sama Willy, ada berapa orang saudara. Tiba-tiba gembala saya yang enggak ikut acara, si Nobel, Batu 9, dia telepon saya, Pak Johnson sedang dilarikan ke rumah sakit Pak, sekarang sudah pakai alat bantu, ini videonya Pak, waduh sudah dipompa 2 kali saudara. Istri sudah meratap, meraung-raung, dan dokter di sana coba bilang ini, kami coba 1 kali lagi ya, kalau kami pompa nggak bisa ini, berarti dia lewat. Kira-kira gitu saudara. Dan Bapak Ibu ini kasih Tuhan ketika HP dikasih ke saya, langsung saya bilang, Johnson, kupatahkan setiap roh maut, roh kematian, kupanggil rohmu kembali masuk ke dalam tubuh itu, dalam nama Yesus, hambamu sehat, hambamu kuat, hambamu panjang umur, Tuhan pulihkan kesehatannya, dalam nama Yesus. Saudara, dia waktu sudah diam, terus dia bergerak, saudara. Dan bisa ngomong, saya ngomong sama dia, ingat kau umurmu sudah diperpanjang, jangan kau main kiri, miring kanan lagi ya. Kau dengar kau baik-baik, siap Pak Gem, saudara. Hari Senin, hari Selasa dia dibawa pergi check up, ternyata tidak ada sumbatan, nggak ada yang harus dipasang ring, dia sehat sempurna saudara. Ini hari Minggu saya melayani, saya sudah foto dengan dia. Nah waktu itu saya tanya dia, apa yang kau rasakan? Aduh, jadi waktu ketemu saya Minggu itu dia langsung berlutut, cium kaki saya pun bilang, bangkit, habis doa pagi, jangan kayak gini. Dia bilang, Pak tahu nggak? Aku pikir aku cuma bilang begini, kalau aku bisa sebut nama Yesus, berarti aku hidup. Aku nggak bisa lagi, aku cuma dengar. Napasku sudah tidak ada Pak, berat betul. Aku kira alat itu yang bikin aku tidak bisa bernapas. Aku mau tarik keluar, ya, tapi aku dengar Yesus dan aku ikuti Yesus. Dia bilang gitu. Dan dia hidup lagi saudara. Saudara dengar. Doktrin dari Gereja Bethel Indonesia, kesembuhan ilahi itu bagian dari setiap orang percaya. Jadi saudara yang percaya, saudara yang tertanam di Gereja Bethel Indonesia, kesembuhan ilahi itu adalah bagian dari hidup saudara. Amin. Kok aminnya nggak percaya saudara? Jadi jangan pernah segan saudara untuk mendoakan orang sakit. Jangan pernah saudara juga segan untuk mendoakan dirimu sendiri. Jangan segan saudara pakai otoritas itu. Karena doktrin teologi dari Gereja Bethel Indonesia, kita punya kuasa, kita percaya kesembuhan ilahi, kita percaya dengan Roh Kudus, kita percaya bahwa Tuhan itu menyembuhkan. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya tidak perpanjang firman Tuhan. Mari kita berdoa. Saya akan berdoa buat saudara, masih ada waktu 2 menit. Bapak Ibu dikasih Tuhan, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bapak Surgawi, hamba-Mu selesai berbagi pagi hari ini. Setiap kami punya otoritas Tuhan. Terima kasih. Di dalam ketutupan kami, di dalam ketakutan kami menutup rapat-rapat apa yang kami takuti. Di dalam ketakutan kami, di dalam keraguan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan masih menembus keraguan kami. Tuhan tidak melihat keraguan kami sebagai celah untuk Tuhan menolak kami. Justru di dalam ketakutan kami, keterbatasan kami, Tuhan yang sama selalu menembus di ruang-ruang ketakutan kami yang kami tutup dengan rapat-rapat. Kami takut akan masa depan kami. Kami takut rahasia kami yang tidak baik ditahui oleh banyak orang. Kami takut usaha kami nggak bisa dipulihkan. Kami takut pekerjaan kami akan hilang. Kami takut dengan keluarga kami Tuhan. Papa mama yang akan bercerai. Kami takut Tuhan dengan sakit penyakit. Kami takut dengan vonis dokter yang memberitahu kepada kami. Tapi pagi hari ini ya Aba, kami sudah mendengar firman Tuhan. Bahwa Tuhan datang bukan karena iman kami yang kuat. Tuhan datang bukan karena iman kami yang sempurna. Tuhan datang
datang karena memang Tuhan mau datang, karena Tuhan mengasihi kami. Karena Tuhan selalu memberi damai sejahtera dalam hidup kami. Pagi hari ini ya Bapa, hamba-Mu berdoa setiap umat-Mu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara. Apapun yang engkau merasa engkau sudah tertutup dengan usahamu, dengan kesehatanmu, engkau gak mampu lagi. Tuhan yang sama sanggup menembus ketakutanmu. Tuhan yang sama sanggup menembus apa yang tidak mungkin bagi manusia. Tuhan yang sama sanggup menolong saudara. Pagi hari ini, saya mau berdoa buat saudara secara cepat. Kalau itu adalah engkau, angkat tanganmu. Bapa, engkau melihat tangan-tangan yang terbatas. Tuhan, engkau sudah menyembuhkan hamba-Mu. Tuhan sudah menolong hamba-Mu berkali-kali. Tuhan sudah menolong kami berkali-kali. Tuhan yang sama juga akan menolong umat-Mu pagi hari ini. Bapa, engkau melihat untuk setiap tangan-tangan yang terangkat. Tuhan tolong mereka. Dalam nama Yesus, apapun yang menjadi ketakutan mereka, Tuhan campur tangan. Hamba-hamba-Mu sehat, hamba-hamba-Mu kuat, hamba-hamba-Mu panjang umur. Tidak ada yang mati muda di tempat ini. Semua umur panjang. Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan mereka untuk melihat penyertaan Tuhan yang nyata melalui hidup mereka Tuhan. Tuaian boleh dituai, keluarga mereka boleh dimenangkan, orang-orang yang mereka kasih boleh dipulihkan. Tuhan tolong yang sakit boleh Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan berkali-kali Tuhan telah menolong. Tuhan berkati saudara. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Sekali lagi katakan, berkali-kali. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. oh, berkali-kali. Berkali-kali Kau menolong, amin. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati kami semua. Firman-Mu yang menguatkan, mengingatkan kami. Berkati hamba-Mu, gembala kami Tuhan. Dari Rayon 20 memberkati Pastor Irwan bersama keluarga. Dia bersaksi untuk menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan, haleluya. Saudara diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kami menyapa bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Boleh lambaikan tangan di tempat? Apakah ada Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Oh, ada di sebelah kiri saya. Kita berikan tepuk tangan, kita sambut dengan tepuk tangan, haleluya. Apakah ada lagi? Puji Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah, jangan langsung pulang nanti. Nanti setelah selesai ibadah boleh ketemu dengan hamba-hamba Tuhan di belakang sebelah kanan, paling belakang ada Connect John. Nanti para hamba Tuhan akan berkenalan lebih lanjut lagi. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, saatnya kita akan mendengarkan news sepanjang minggu ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita siapkan.
Shalom Jemaat Tuhan, berikut adalah informasi House of Glory dalam sepekan. Informasi yang pertama, bagi Bapak Ibu Jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat dilakukan sebelum atau sesudah ibadah di kotak persembahan yang tersedia di pintu masuk gereja. Atau Jemaat Tuhan dapat memberikan persembahan melalui scan QR Code yang terletak di kantong kursi Bapak Ibu Saudara duduk, atau transfer bank BCA berikut. Berikutnya akan diadakan ibadah gabungan Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari Kamis 14 Mei 2026 pukul 10 pagi di Main Hall HUG Eden Park. Untuk itu kami mengundang seluruh jemaat Tuhan baik dari pusat dan cabang untuk bersama-sama hadir dalam ibadah kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian di hari yang sama juga diadakan spesial baptisan selam dan pengarahan diadakan pada pukul 4 sore di Kana Chapel HUG Eden Park. Untuk itu, bagi jemaat Tuhan yang rindu dibaptis selam di hari kenaikan Tuhan Yesus, dapat segera mendaftarkan diri kepada Bapak PDM Sukardigea. Berikutnya, akan diadakan ibadah wanita Windsor Wise Woman pada hari Sabtu 23 Mei 2026 pukul 2 siang di HUG Eden Park lantai 2. Ibadah ini akan dilayani oleh Ibu Yunike Diana Widyastuti. Untuk itu, kami mengajak setiap wanita GB Windsor Square untuk dapat hadir dalam ibadah ini. Ganggu terus, diam kamu. Di luar memang mereka kelihatannya baik-baik saja. Tidak ada pertengkaran, tidak ada masalah. Namun, hubungan mereka dingin. Teh macam apa sih ini? Aku udah bilang, aku nggak suka manis. Ma, Papa marah lagi ya? Ganggu terus, diam kamu. Pa, lihat gambaran aku. Bisa nggak sih nggak usah mulai dulu? Sisi gelap itu tidak selalu keras. Bisa nggak sih? Kamu nggak usah nanya aku terus. Kadang dia datang dalam bentuk dingin. Kalau kamu tidak sadar, hubungan bisa perlahan berhenti hidup. Setiap luka yang disadari bisa dipulihkan. Setiap sisi gelap yang dibawa kepada Tuhan tidak harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Yuk, hadir bersama kami di seminar Dark Side. Akan diadakan seminar dengan tema Dark Side, sisi gelap yang tidak disadari. Seminar ini akan dilayani oleh Pastor Dr. Freddy dan Ibu Yunike. Pada hari Sabtu 23 Mei 2026 pukul 7 malam bertempat di HUG Eden Park lantai 2. Bagi jemaat Tuhan yang ingin ikut dalam seminar ini, silakan scan QR Code berikut untuk pendaftaran. Pendaftaran diperpanjang 24 Mei. Selanjutnya, akan diadakan pemberkatan nikah kudus untuk pasangan Ricky Suryadi dan Sumiati pada hari Sabtu 30 Mei 2026 pukul 10 pagi bertempat di Kana Chapel HUG Eden Park. Bagi jemaat yang merasa keberatan atas pernikahan ini, dapat menghubungi Sekretariat GBI Windsor Square. Selanjutnya, Departemen Reviewing akan mengadakan rekrutmen bagi jemaat Tuhan yang rindu melayani di bidang musik, vokal, penari, soundman, dan multimedia. Dengan syarat batas usia minimal 18 tahun, sudah menjadi jemaat tetap di GBI Windsor Square minimal 1 tahun, mengikuti audisi, dan apabila lulus wajib mengikuti beberapa ketentuan. Bagi jemaat yang bersedia dapat mendaftar melalui scan QR Code atau menghubungi nomor berikut. Berikutnya, pendaftaran tur trip Israel Batch 2 telah dibuka untuk setiap jemaat. Pendaftaran terakhir ditutup tanggal 13 Juni 2026. Jemaat Tuhan, tahukah saudara bahwa Alkitab mencatat setelah Yesus bangkit dari kematian dan menjelang hari kenaikannya ke surga, Yesus berulang kali menampakkan diri kepada murid-murid untuk menunjukkan bahwa ia hidup dan salah satunya juga
untuk memberikan misi kepada murid-murid untuk pergi memberitakan Injil kepada seluruh bangsa, menjadikan semua orang sebagai murid Yesus. Saya percaya hari ini kita juga berada di periode waktu yang sama, di mana beberapa minggu yang lalu kita sudah merayakan Hari Paskah, kebangkitan Yesus, dan di bulan Mei ini kita akan merayakan Hari Kenaikan Yesus Kristus. Dan di antara dua hari tersebut, kita kembali diingatkan bahwa ada sebuah misi yang diberikan, bahwa kita harus pergi menjadikan semua bangsa murid. Kita harus pergi memuridkan generasi ini. Untuk itu, gereja akan kembali mengajak saudara untuk berjalan semakin dalam dengan mengikuti Diper 2. Diper 2 adalah diperuntukkan bagi saudara yang sudah mengikuti semua sesi dari Diper 1. Dan dalam Diper 2 ini kita akan sama-sama belajar mengenai beberapa hal ini. Yang pertama adalah Essence of Serving atau esensi melayani. Yang kedua adalah Finding God's Calling. Bagaimana kita menemukan panggilan hidup yang Tuhan berikan bukan hanya untuk kita melayani di gereja, tapi untuk kita bisa melayani dan memberi dampak di dalam 7 gunung pengaruh atau 7 Mountains of Influence. Lalu yang berikutnya kita juga akan belajar dan diperlengkapi mengenai Fit Check to Serve. Bagaimana melayani dengan sehat secara mental dan juga emosional. Bagaimana kita bisa melayani di komunitas dengan cara yang sehat dan solid. Berikutnya kita juga akan belajar Deeper with God's Word. Diajar untuk melatih bagaimana diri kita bisa menggali arti dari teks firman Tuhan yang kita baca, sehingga pada saat ada orang percaya baru yang datang kepada kita, bertanya tentang Alkitab yang mereka baca, kita bisa membantu mereka untuk menjelaskan apa artinya. Lalu yang berikutnya adalah Harvest Now, di mana kita akan juga dilatih, diajar mengenai bersaksi dengan kuasa ilahi. Saya percaya ada banyak cerita Roh Kudus dalam hidup saudara yang pada saat dibagikan dengan cara yang tepat akan menolong banyak orang mengalami kuasa Tuhan. Dan juga kita akan belajar mengenai Isakar, di mana kita akan sama-sama menjalankan sesi ini di Menara Doa Isakar dan mengerti tentang signifikan dari Menara Doa di hari-hari ini. Dan yang terakhir, kita akan belajar mengenai Back to the Roots. Bagaimana kita melihat bahwa akar kekristenan ini bersumber dari bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Dan bagaimana kita menyingkapinya, bagaimana kita memiliki standpoint yang benar kepada umat pilihan Allah tersebut. Di Diper kali ini juga kita akan sama-sama belajar mempraktekkan discipleship. Akan ada challenge yang akan diberikan kepada Bapak Ibu Saudara untuk melakukan pemuridan kepada orang lain. Nah, Diper ini akan segera dimulai pada tanggal 26 Mei. Saudara dapat melihat jadwalnya yang tertera di layar. Sesi pertama akan dimulai 26 Mei pukul 18.55 atau pukul 7 malam kurang 5 menit. Lalu sesi kedua di jam yang sama tanggal 2 Juni, lalu sesi ketiga tanggal 9 Juni, dan sesi berikutnya tanggal 15 Juni, hari Senin karena hari Selasanya adalah tanggal merah. Lalu kemudian kembali ke hari Selasa tanggal 23 Juni, 30 Juni, dan yang terakhir tanggal 7 Juli. Bagi saudara yang mau mendaftar, segera scan QR Code yang tertera di layar. Saudara akan terhubung dengan WhatsApp. Saudara tinggal ketik daftar Diper 2. Saudara akan dikirimkan link Google Form. Mohon diisi dengan lengkap. Setelah saudara selesai mengisi, di akhir isian saudara akan menemukan link untuk WhatsApp grup peserta Diper 2 batch yang kedua. Saudara dapat bergabung untuk dapat menerima informasi lebih lanjut. Nah, sekali lagi Diper 2 ini diperuntukkan bagi saudara yang sudah menyelesaikan semua sesi Diper 1. Dan bagi saudara juga yang dulu sudah mengikuti Diper 2 batch yang pertama, namun masih ada sesi yang saudara skip. Saudara dapat memenuhi semua sesi saudara di batch kali ini. Karena jika saudara tidak memenuhi semua sesi di Diper 2, saudara juga tidak akan bisa melanjutkan ke Diper yang ketiga. Mari saudara daftarkan diri Anda, jawab panggilan Tuhan untuk memuridkan, dan mari berjalan semakin dalam. Tuhan Yesus memberkati.
Demikianlah HOG News dalam minggu ini. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Motherhood plays an important role in the Bible. It binds the beginning and the end. These stories offer us a glimpse into the heart of God, and so we start at the beginning. Taken from the side of Adam, gifted with bringing forth life, the first woman was named Eve because she was the mother of all living. But she was also a mother in her own right, the first of many mothers to come. Though Sarah's womb was closed, God promised nations and kings would come from her. 10 years pass and motherhood seems as impossible as the day it was promised. But the Lord is faithful to keep his promises, and Sarah bore a son who made her laugh. Leah was the firstborn, overlooked by her husband Jacob, who gave his heart to her younger sister. When the Lord saw that Leah was hated, he opened her womb. Despite Jacob's disdain, she found her motherhood in the Lord. When Pharaoh became angry at the fruitfulness of the Hebrews, Jochebed sacrificed her motherhood for the sake of her son. When Pharaoh's daughter saw the child, she had compassion on him. Because of Jochebed's sacrificial motherhood, the Israelites found freedom. Naomi was a mother who experienced the loss of her sons, yet she gained a daughter in Ruth who declared, "For where you go, I will go. Your people will be my people. Your God, my God." Naomi and Ruth became family by faith. Mary, a virgin and not yet married, was found to be with child from the Holy Spirit. The motherhood of this blessed woman was more than the continuation of a family name, but a means for God to bring a Savior into the world, to save his people from their sins. From the garden to the cross, there have always been mothers. These women paved the way for all women, representing the full spectrum of the ways one could be called mom. Whether a mother in faith, mentorship, adoption, or by birth, you play an important role in the stories of generations to come. To all the Sarahs, Leahs, Jochebeds, and Naomis, Happy Mother's Day. Haleluya. Saya mau mengundang dalam kesempatan ini para ibu-ibu, para emak-emak boleh bangkit berdiri. Karena hari ini adalah Mother's Day. Boleh bangkit berdiri, emak-emak saja. Sama grandma, ya emak-emak pokoknya opung, ama-ama semua. Haleluya. Kami dari gereja ingin mengucapkan Happy Mother's Day. Terima kasih buat para emak-emak yang luar biasa. Boleh dibagikan? Ya. Haleluya. Peranan ibu-ibu luar biasa. Lihat dari awal, saudara, Tuhan kita panggil Bapa, Bapa yang baik. Tetapi Tuhan itu bukan pria, cuman gambarannya. Tapi Tuhan itu lengkap pria dan wanita, saudara. Dan Tuhan itu juga Allah yang luar biasa dan Tuhan memakai para wanita. Dan kalau hari ini saya pun bisa berdiri di sini sebagai gembala yang baik karena di samping saya ada seorang wanita juga yang luar biasa. Haleluya. Yang menjadi mothers buat 4 anak, jadi ibu gembala juga. Jadi terima kasih. Haleluya. Kalau sudah dapat semua, ada yang masih belum dapat, ibu-ibu, mama, saya mau berdoa buat mama. Tolong yang belum dapat, angkat tangannya. Di belakang sana masih ada yang belum dapat, di pojokan.
Haleluya. Ada lagi yang belum dapat, boleh angkat tangannya. Oh ini. Oh ya, ini depan juga belum dapat. Haleluya. Kalau sudah dapat semua, nah Bapak Ibu yang suaminya kalau ada di samping ibu-ibunya atau anaknya yang ada di samping juga bangkit berdiri, mari kita arahkan tangan kepada mari kalau ada bapak-bapaknya, mari kita doakan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sangat bersyukur kalau hari ini merayakan hari Ibu. Tuhan terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang menciptakan Hawa sebagai ibu bagi semua orang Tuhan. Dan kami percaya peranan wanita yang luar biasa dari Hawa sampai ke saat ini pendamping-pendamping kami, bahkan orang tua kami, ibu-ibu Tuhan yang mengasihi, yang sampai hari ini kami boleh ada oleh karena peranan wanita yang Kau pakai dengan luar biasa. Bapak kami berdoa ya Tuhan, para ibu-ibu, para emak-emak Tuhan, para istri Tuhan, Engkau terus pakai mereka dengan luar biasa, bahwa mereka terus masuk dalam rancangan Tuhan, sebagaimana Engkau menciptakan mereka Tuhan sebagai Ezer Kenegdo Tuhan, wanita Tuhan yang perkasa, wanita yang luar biasa Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, berkati Tuhan para emak-emak, berkati para ibu-ibu yang ada, berkati istri-istri kami ini Tuhan menjadi ibu-ibu yang luar biasa Tuhan bagi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa terus Tuhan, pakai mereka dengan luar biasa Tuhan. Kalau ada dalam pergumulan, kami sudah mendengarkan iman firman-Mu ya Tuhan. Kalau Engkau berkata jangan takut Tuhan, kami berdoa kuatkan dan teguhkan hati hamba-hamba-Mu. Bahkan ibu-ibu Tuhan, istri-istri yang merindukan suami-suami mereka yang belum sungguh-sungguh Tuhan, jamah Tuhan, berkati Tuhan, dengarkan doa mereka. Dan kalau ibu-ibu yang sedang berdoa buat anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang cinta Tuhan, kami tahu Engkau selalu mendengarkan doa dari seorang wanita Tuhan. Kami bersyukur Tuhan hari ini, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami berdoa berkati para ibu-ibu, berkati para mama Tuhan yang luar biasa. Dari grandma Tuhan, dari oma-oma kami Tuhan, sampai istri kami, bahkan sampai anak perempuan kami nanti Kau pakai mereka dengan luar biasa. Masuk dalam rancangan Tuhan sebagai wanitanya Allah, wanita perkasanya Tuhan. Sehingga dunia ini semakin baik Tuhan, karena para ibu-ibu, ibu-ibu yang perkasa dan luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan para ibu-ibu, para wanita ini ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Masih tetap berdiri Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Tuhan Yesus, salam kiri kanan saudara, katakan Tuhan memberkati. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan,
Kudus, terima kasih atas firman yang Kau telah bagikan untuk kami. Terima kasih bahwa setiap luka-luka yang ada dalam hati kami dan perjalanan iman kami bersama-Mu, justru Kau pulihkan kami untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih atas firman dibawakan oleh Pak Irwan. Kau berkati dia dengan perjalanan iman berikutnya, di tahapan berikutnya, di musim-musim berikutnya. Bahkan juga akan menjadi kesaksian-kesaksian, bahkan sampai keturunan-keturunan berikutnya, seperti berkat Abraham, Ishak, dan Yakub untuk istri dan anak-anaknya juga. Terima kasih Allah. Dan juga kami yang berdoa untuk pendeta senior kita, Bapak Niko, dan juga semua wakil-wakilnya, dan juga untuk Ketua Royan 20, Pak Irwan, dan juga gembala kami yang tercinta, Pak Erwin. Berkati semua agar terus turun berkat dan kelimpahan dari pusat sampai di gereja ini. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dan kami yang berdoa juga untuk bangsa Israel. Biarkanlah shalom, peace upon Israel. Biarkanlah damai sejahtera dalam Israel. Dan juga turun atas Indonesia, atas negara ini, atas Kepri, dan juga atas Batam kotamu, kota kunci ini. Kau berkati berlimpah-limpah dan Kau bersihkan seluruh jajaran dan juga pemerintahan yang ada. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dan juga untuk jemaat-Mu di gereja House of Glory ini, khususnya untuk hari yang spesial ini, for all the mothers in this church and all the mothers in the world. Terima kasih Allah Roh Kudus. Luar biasa perjalanan seorang istri, ibu atas anak-anaknya. Kami semua tidak akan ada hadir di sini tanpa peran ibu. Diberkati dan dipulihkan seluruh jemaat-Mu dengan kesehatan dan kelimpahan dan terlepas dari semua ikatan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dan kami juga ingin rindu untuk mendengarkan, menerima berkat-Mu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang siap dikunjungi Tuhan di dalam ruang-ruang tertutup, mari angkat kedua tanganmu, sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang Kau kasihi, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa di sorga, disertai dengan kuat kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Happy Mother's Day.